Sering banget tuh ngidam tuh pengen ke IPB. pengen Jadi dokter apa ya? Jadi dokter apa? Gitu kan. Siapa naik motor itu ada lubang dikit aja. Gitu. Kletuk, tek, udah kerasa langsung mules banget, berhenti. Berhenti itu sekitar 5 menit ada itu berhenti. Tiap digendong masih tidur, disalawatin aja gitu kan. Kadang nyanyi apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imran Gempur Saputro. Nah, nanti kita akan menjelaskan sekarang kontennya tentang keluarga. Bapak baru yang udah mengalami 3 minggu jadi bapak. Kenalan dulu. Ini, silakan Bes, perkenalan dulu. Nama siapa? Nama Rizal Ibrahim, biasa dipanggil Isal. Asli dari Bogor. Dulu pernah S1 bareng di Unsud Sudirman, bisa biologi, Bogor pertanian. Angkatan bareng sama-sama. Ceritanya tentang kampus di skip aja, nanti ceritanya lebih panjang itu karena umur kita di kampus juga panjang. Nah, kita langsung tanya aja gimana rasanya jadi bapak nih. Rasanya campur aduk gitu ya. Senang, tapi yang jelas senang, bahagia. Ada juga deg-degannya juga waktu awal-awal lahir juga, karena kan sesar, istri itu sesar gitu. Istri itu sesar. Karena kita ekspektasi pertama adalah mengusahakan lahir normal. Dari awal tanda-tanda kelahiran memang nggak ada gejala aneh-aneh gitu. Tapi qadarullah adalah sesar. Akhirnya sesar, tapi alhamdulillah ibu dan anaknya sehat gitu. Nah, nanti kita ngomongin prosesnya, kita dipersiapkan menjadi seorang bapak. Tiap keluarga, tiap individu kan punya persiapan masing-masing. Tapi yang jelas adalah persiapan adalah mencoba untuk karena kita selama pasangan adalah saling melayani gitu, melayani dengan sebaik mungkin kayak gitu. Misalnya ketika istri sedang hamil gitu kan, karena kan tidak bisa beraktivitas dengan berat gitu. Jadi saya paling bantu juga gitu, sama-sama melaksanakan tugasnya gitulah. Dan juga siap ngantar juga tuh, siap ngantar kemana-mana gitu, ke bidan. Nah, berhubung ini kan istri kan kuliahnya S2-nya IPB gitu kan, kuliah paling dekatnya lah sebelum nikah kan IPB. Jadi sering banget tuh ngidam tuh pengen ke IPB. pengen Jadi dokter apa ya? Jadi dokter apa gimana? Pengen jalan-jalan ke IPB, sampai terakhir itu sebelum mulesnya itu pengen jalan kaki IPB, ngurilingan IPB. Dari Al-Huriyah terus ke FEMA, balik lagi ke Al-Huriyah lewat Tautan. Wah, itu udah terakhirnya itu sampai pegel kan, kakinya bengkak gitu, udah istirahat. Nah, seminggu kemudian baru lahiran itu. Ya siap antar aja sih, siap kalau ya jadi bapak siaga lah, jadi siaga apapun. Secara nama siaga ya benar-benar siaga lah. Mentalnya dikuatkan, fisiknya ditularkan ke istrinya juga supaya kuat, berarti nyemangatin gitu. Nah, kalau prosesnya sendiri itu kan tadi diceritakan dari Ical sendiri, gimana prosesnya waktu menuju deg-degan atau seperti apa? Deg-degan jelas ya, deg-degan ya. Kan awalnya itu hari mulus itu dari hari Rabu sore udah mulai mules, cuma mulesnya nggak terlalu mulus, cuma udah kerasa mules gitu. Udah gitu meningkat terus. Yang udah sangat mulesnya itu ketika hari Jumat. Nah, hari Jumat itu udah mules banget, sampai intervalnya udah mulai deket tuh, tiap 10 menit udah mules gitu. Pengen diajak ke bidan, nanti dulu belum mules, tapi takutnya ketika ke bidan kan, bidan itu kesana ya, dekat di daerah beda RW lah sama kita, cuma masih daerah sini juga, Cilendek juga. Nah, takutnya ketika bawa motor kan lagi mules itu gitu, sakit gitu, kasihan juga kan. Ya udah nunggu dulu bang, saat bener-bener mulus banget gitu, pengen ke bidan. Nah, diputuskan itu hari Sabtu pagi jam 10 itu kita ke bidan gitu, dengan kondisi istri yang udah sangat mules gitu kan,
sampai naik motor itu ada lubang dikit aja gitu. Kletuk tek udah kerasa langsung mules banget, berhenti itu sekitar 5 menit ada itu berhenti dulu ya. Pelan banget gitu sampai bidan, yang kedua bidan jaga sama bidan jaga langsung, karena bidan utamanya kan nggak ada, bidan jaga nggak bisa ambil keputusan. Nah, di situ WhatsApp nih, mau WA bidan utama, gimana Bu gitu. Kata si ibunya, ya udah ini dirujuk aja ke rumah sakit, ke rumah sakit Fania di Bogor, karena dokternya di situ, dokter yang kerjasama dengan bidan kayak gitu. Nah langsung deh mesen Grab, karena belum sarapan kan istri, bawain sarapan dulu, makan di sana sambil nunggu Grab. Habis itu berangkat masuk rumah sakit itu Nggak apa-apa. masuk rumah sakit itu jam berapa ya, jam 11 lebih dikit lah gitu. Terus masuk terus administrasi. Nah bidannya itu alhamdulillah di bidannya ikut bantu juga, jadi ikut barengin, jadi saya ada bawa motor, isi sama bidan naik Grab kayak gitu, sambil saya bawa barang-barang keperluan juga kan, ada bawa keperluan ibunya, keperluan bayinya gitu kan. Nanti sama bidan itu biasanya di list tuh, ada buat popok bayi, terus buat baju bayinya, baju ibunya gitu, keperluan mandi segala macam, di list dibawa, udah siapkan kita dari jauh-jauh hari. Nah bidan itu bantu registrasi segala macam untuk menjelaskan kepada pihak rumah sakit kondisi si ibu hamil kayak gimana kayak gitu. Jadi semuanya sudah beres, administrasi sudah beres, kita jam 11 masuk, jam 2 operasi, cuma dokternya telat, jadi dokter datang jam 3 langsung tindakan operasi sesar itu jam 3. Nah 1 jam kemudian jam 4 si bayi lahir, saya dipanggil ke dalam ruangan operasi karena nggak bisa masuk ya, karena kondisi lagi COVID kayak gini gitu, nggak bisa masuk, nggak boleh masuk sama si dokternya, sama pihak rumah sakit nggak boleh masuk. Tapi ketika sudah operasi sudah selesai, bayinya sudah ada di tempat tidur bayi itu terpisah gitu dengan ibunya, saya dipanggil masuk gitu kan, dijelaskan sama dokter kondisinya seperti apa gitu, bayinya seperti apa, terus ditanyakan agamanya apa gitu, kalau Islam langsung diazankan kayak gitu. Nah ketemu langsung dokternya, dijelaskan oleh dokter ternyata bayinya itu minum air ketuban. Belum disuruh malah minum Minum air ketuban. Nah harus dilakukan dilakukan tindakan itu, udah dikeluarkan si air ketuban, jadi dipisah tuh, nggak boleh minum ASI dulu, takutnya tercampur gitu, keracunan. Jadi bayangin aja bayi umur 1 jam gitu kan, disuruh puasa sampai 3 hari nggak minum ASI. Kata dokter gimana? Nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa, kata saya tanya kenapa dok? Masih ada nutrisinya gitu. Masih ada ininya, cadangan makanan. Cuma bayangin aja kita aja orang dewasa gitu kan, puasa cuma dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore, gak makan gak minum aja kehausan banget, apalagi itu bayi gitu kan. Puasa cuma 3 jam dikasih infus lagi, ditusuk jarum gitu, dikasih oksigen, terus ada saluran dari sebesar sedotan aqua gitu ya, cairannya apa selang halus gitu ya, keluarin cairan masuk ke lambung, ke kantong plastik keluar gitu, itu ada cairannya bening keluar, cairan memang dia sempatan. Nah ibunya ini keluar setelah 1 jam dari bayinya keluar, karena ibunya butuh tindakan untuk penjahitan kan, penjahitan dalam ya, jahitan sesar itu jahit lagi gitu. Ibunya keluar dari rumah sakit, masuk ke ruang rawat gitu kan, bayinya di ruang rawat terpisah, jadi ibunya itu di lantai 2, lantai 3, bayinya di lantai 5. Jadi bolak-balik kok saya kontrol bayi tiap pagi kalau tiap malam gitu kan, nanyain kondisi gimana. Nah alhamdulillah dari pihak rumah sakit membolehkan untuk masuk ke dalam ruang perinaknya tuh, bapak dan ibunya. Tapi kalau nenek dan kakeknya nggak boleh, jadi hanya keluarga inti aja yang boleh masuk kayak gitu. Nah setelah itu dirawat gitu, istri saya dirawat selama 3 hari. Nggak tahu juga kebijakan dari BPJS kali kayaknya. Iya, biasanya lebih dari 3 hari nggak boleh. Lebih dari 3 hari nggak boleh, padahal kondisi teh masih kelayangan itu, duduk masih pusing gitu, masih mual gitu, tapi udah dipersilahkan pulang lah, diusir gitu, diusir halus.
pulang gitu pusing kayak gitu kan Oh. gara-gara anestesi, gara-gara efek samping anestesi bius. Alhamdulillah nih ketika kita istri itu keluar hari Minggu, hari Senin. Keluar hari Senin, jadi diperah juga nanti ada juga. Nah ini juga dipersiapkan nih mau lahiran normal atau nggak normal, sesar gitu kan. Sesar. Disiapin juga apa? Si pompaan Umpama apa? pompa nasi. Oh ya. Nah, Biar pompa nasi, cadangan ASI ya. Nah, atau juga biar supaya si susu itu kan ketika ketika lahiran kan melimpah gitu kan, atau ada ini dikeluarkan biar nggak bengkak gitu. Kadang itu juga penyakit bisa menyebabkan demam kayak gitu. Nah, siapin aja di Rabu malam gitu, dikabarin udah bisa dijemput tuh. Padahal sebelumnya Berarti ditinggal. ditinggal di rumah sakit, ibunya udah pulang duluan. Bayinya di rumah sakit gitu. Bayinya di rumah sakit sampai hari Rabu. Kita sebenarnya ke suster ini bisa diambil kapan gitu. Karena si anaknya ini, bayinya ini, dia kan dapat dosis antibiotik. Antibiotik selama 5 hari katanya. Habisnya 5 hari Pak antibiotiknya gitu. Wah, kalau itu harus nunggu sampai hari Jumat dong gitu. Oh gitu. Enggak, tapi alhamdulillahnya itu sampai hari Rabu dibolehkan pulang karena kondisi sudah baik kan gitu. Karena sebelumnya kan minum air ketuban, terus sempat di ronsen juga takutnya ada air ketuban masuk ke paru-paru, terus sempat air kencingnya ada bercak darah gitu. Sempat serem juga, kita kan sempat deg-degan juga gitu. Terus dites kadar bilirubin di kuningnya juga bagus gitu, nggak terlalu tinggi. Alhamdulillah lah gitu. Jadi bisa pulang lebih cepat. Nah pas pulang lebih cepat itu ibunya langsung sembuh dari pusing, jadi sembuh. Oh berarti mikirin bayi pusingnya itu. Bukan Anak pusing. gitu, Iya mikirin anaknya nggak ketemu ini kayaknya mah ya berarti. Datang langsung nyusuin gitu kan, Semua. hilang. Enggak hilang juga sih, berkurang. Berkurang pusingnya nggak double gitu, udah pusing sendiri. Kena distract gitu, distract. Gitu. Nah ini kan tadi cerita tentang proses dari sampai ngelahirin. Sekarang kan ngerasain jadi bapak, pengalaman apa yang didapat nih dari bapak baru 3 minggu ini? Dari Pengalaman apa ya, baru 3 mandiin minggu. atau Mandiin pernah. apa udah ada ciri khasnya tidurnya senangnya sama bapaknya atau sama ibunya? Sama bapaknya. Jadi itu kadang kalau lagi rewel gitu kan, habis nenen itu biasanya nggak tahu kenapa ya, kadang masih belum mau tidur gitu, jadi rewel itu ujungnya jadi rewel kadang sampai pada saat itu baru saya gendong baru mau tidur gitu dan tiap saya gendong itu pasti tidur kayak gitu. Atau kasur berjalan apa gimana ini? Mungkin empuk tas pinggang tas pinggang. Iya, jadi tiap digendong masih tidur, disalawatin aja gitu kan. Kadang nyanyiin apa gitu, satu harokah isi Langsung suruh perang. Kalau mandiin udah bisa deh. Mandiin pernah 2 kali. Itu berapa kali sering mandi juga sih kalau mandi itu, cuma lebih sering bubuknya ya, karena kan lebih detail gitu. Kalau saya mah disiramnya cepat gitu kan. Ini jelasin dulu kepada penonton, ini baba, ibunya bubu, biar nanti manggilnya baba sama bubu gitu. Nah itu kan ngurus bayi udah bisa, jadi bawa baru bisa nidurin. Nah kan ada namanya dari mana ini? Bisa ceritakan namanya, kenapa Sophia apa namanya? Maryam Sofia Kirana. Ini dari mana itu? Apa dari ibunya semua? Ada ikutnya. Jadi Ikutnya beda kan perempuan nih. Apa udah punya dari awal udah punya nama itu? 4 bulan ada tanda-tanda nih anaknya cewek nih gitu ya. Udah tadinya awal udah sempat mikir anak cowok siapa gitu. Ya. Pas awal Ramadan tuh udah bulan Ramadan tuh udah hamil gitu kan. Pikirin anak cowok siapa, lagi taraweh bawa HP gitu kan. Imam lagi tausiah saya nyari nama. Enggak nama imamnya aja. Ya, nama imam nama generasi jadul gitu kan. Kita nyari yang agak generasi kesini lah gitu. Tertarik sama suku kata Sofia gitu.
Nggak tahu Sophia dari kenapa. Turki apa Sophia enggak dari Turki aja Sophia. Bukan. Dari salah satunya dari itu, dari dari Turki gitu, dari salah satu dari Turki. So memang nih istri juga kadang suka nonton YouTube itu tetangga masak ini gitu kan. Tetangga masak gitu. Kan si itunya jadi Sophia. Cuma saya lebih kepada Turkinya itu sih. Gitu. Itu mah kebetulan aja. Jadi Maryam, Sophia, Kirana. Kirananya apa? Maryam itu kan, Maryam itu ibunya perempuan mulia. Ibunya Nabi Isa alaihissalam. Kayak gitu. Sophia itu kalau dari bahasa artinya gitu kan, dari artinya adalah bijaksana. Nah, Kirana itu cantik gitu. Nah, cantik, itu bersinar kayak dipersiapkan gitu. untuk calon bapak. Saya sendiri. Anaknya laki-laki atau perempuan dipersiapkan nanti biar nggak kaget mau apa itu namanya? Sebutnya akikah dan lain sebagainya, itu dipersiapkan namanya. Nah, ini namanya udah bagus. Maryam Sophia Kirana. Nah, pertama kan pasti ada ketakutan, was-was dan bingung. Nah, ini saran buat calon bapak baru itu seperti apa, Ben? Buat Ya, saya sendiri ya, Pak. ya intinya tetap siaga gitu kan, mencoba melayani istri dengan baik gitulah gitu. Karena cinta itu adalah bukan soal meminta tapi soal memberi. Wes, mantap ini dari Dengerin. Babe Kisal. Bukan Babe, Baba Kisal. Nah, terus gini, jadi kalau bayi udah lahir kadang suka cranky tuh, nyusu wae. Nah, itu harus siap-siap masak. Udah bisa ngebedain lengkuas sama jahe belum? Pokoknya mah daging. Ya udah ibu juga kadang susah mau makan apa. Malas makan deh. Kalau udah ngomong kayak gitu nggak usah ditanyain, bawa nasi, Diboleh. beli, siapin. Udah gitu aja dah. Unik-unik jadi persiapan bapak ya, persiapannya dimatangin apa alat-alatnya dan lain sebagainya. Terus setelah melahirin siap-siap jadi bapak rumah tangga untuk sementara waktu mungkin ya Pak ya. Ya, alhamdulillah juga sih kerjaan lagi agak longgar gitu kan, jadi bisa di rumah lah, bisa free itu agak enak. Gitu. Mungkin itu aja saran dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bapak baru 3 minggu. Baru 3 minggu masih belajar. Baru belajar, saya juga persiapannya dia bapak dan teman-teman di luaran sana. Ya semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan, obrolkan ini, karena ada yang belum menikah bisa melihat besok jadi bapak kayak gimana. Nah, kamu menjadi bapak daripada begadang. Dipersiapkan uang buat nikah. Jadi bapak, jadi berpikiran panjang gitu untuk jadi suami kayak gimana, terus persiapan jadi bapak seperti apa. Mungkin itu aja dari kita. Terima kasih atas masukannya. Kita tutupkan aja. Pribadi juara, fokus bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Dede Maryam. Sampai bertemu kembali. Dadah.